Nah, kemudian keutamaan lain adalah merasakan manisnya iman. Ini juga disampaikan di dalam sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada 3 macam orang yang mendapatkan manisnya iman atau halawatul iman. Yang pertama adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang mencintai lebih dari hal-hal lain. Dan kemudian juga yang kedua, orang-orang yang mencintai orang lain karena Allah, semata-mata karena Allah. Dan kemudian yang ketiga, orang-orang yang membenci kepada kekufuran. Kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau orang-orang sudah sampai level itu insya Allah mereka orang yang telah diberikan nikmat yang iman yang manis ya, dan mendapatkan manisnya iman. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya tutup dengan suatu kisah dari Husain ya, cucu Rasulullah SAW ya. Beliau pernah bertanya kepada ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, apakah engkau mencintai Allah? Ali menjawab, ya. Kemudian bertanya lagi, apakah engkau mencintai kakek dari ibu? Ya, mencintai Nabi Muhammad ya. Ya, kata Ali, aku mencintai Rasulullah. Kemudian Husain bertanya lagi, apakah engkau mencintai ibuku? Lagi-lagi Ali menjawab, ya. Kemudian Husain kecil kembali bertanya, apakah engkau mencintaiku? Tadi diurutin pada Allah, kepada Rasulullah, kepada ibuku, putri Rasulullah, kepada aku gitu, anakmu gitu ya. Kemudian dijawab, iya gitu. Nah, kemudian terakhir Husain kemudian bertanya lagi gitu, dengan pertanyaan yang cukup berat. Ayahku, bagaimana engkau menyatukan begitu banyak cinta di hatimu? Tapi kemudian tentu Ali juga bukan orang yang sembarangan ya. Ali radhiyallahu anhu kemudian menjelaskan, anakku, pertanyaanmu hebat. Cintaku pada kakek dari ibumu, pada Nabi Muhammad SAW, kepada ibumu Fatimah radhiyallahu anha, dan kepada kamu sendiri adalah karena cinta kepada Allah. Karena sesungguhnya semua cinta itu adalah cabang cinta kepada Allah. Setelah mendengar jawaban dari ayahnya itu, Husain menjadi tersenyum mengerti. Jadi menarik sekali pertanyaan dari Husain ini ya, cucu Rasulullah. Ingin menjebak juga kelihatan pertanyaannya. Kalau mencintai Allah kok mencintai yang lain-lain juga gitu. Mencintai Rasulullah, mencintai putri Rasulullah, mencintai aku juga, anakmu gitu. Ya, mungkin bisa juga kita balikan ya pertanyaan ini kepada diri kita juga ya. Jadi kalau Imam Ali menjawabnya kan bahwa itu adalah semua bagian dari cinta kita kepada Allah. Jadi cinta kepada itu semua itu adalah sebagai bukti dari cinta kepada Allah. Maka demikian juga ya dalam kehidupan kita ya, cinta kepada anak kita, cinta kepada pasangan kita, cinta kepada ya pekerjaan kita ya, cinta kepada kendaraan kita, mobil kita, cinta kepada rumah kita, ya kita jadikan itu bagian dari cinta kepada Allah. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengar tausiah dari Ustaz Huzianzah, dan berikutnya sesi diskusi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, silakan Bu. Biasanya diskusinya berkembang dari sini. Lihat panasnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali pembahasan tentang cinta ini. Malas. Dari zaman dulu ya sudah tadi seperti yang Pak Fujian bisa jelaskan bahwa cinta ini memang indah, apalagi bila kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya merasa miris sekali pas melihat peristiwa di Indonesia beberapa waktu lalu. Mbah Priuk, jadi Mbah Priuk itu iya, bentar dulu. Itu saya merasa apa yang salah di dalam hal ini.
satu pihak dia menyatakan bahwa tidak boleh, makam ini tidak boleh dibongkar karena saya cinta terhadap ulama yang telah menyebarkan Islam di daerah ini. Tapi dengan nggak tahu seperti apa, nggak tahu alasannya kenapa, sehingga jatuh korban, terjadi peperangan atau apa, bisa dibilang kembali ke peperangan lagi. Jika jatuh korban, banyak korban luka juga, berapa puluh orang, ada juga yang meninggal 5 orang kalau nggak salah. Kemudian dari dua pihak ini sepertinya tidak mau disalahkan. Dari pemerintah dalam hal ini diwakili oleh PPP, maupun dari pihak yang pengelola makamnya dan warga di sekitar Tanjung Priok itu. Nah ini bagaimana Pak Islam memandang hal ini? Karena saya merasa gimana sedih sekali pas melihat video-video tayangan televisi dan sebagainya, news berita sampai seperti itu kah? Sampai properti yang dimiliki oleh Satpol PP itu dirusak, padahal itu berasal dari pajak yang dibayar oleh warga kita juga. Kemana cinta ini? Di manakah cinta ini sebenarnya? Wah, susah cari cintanya sampai Tanjung Priok. Mungkin berat pertanyaannya, tapi saya merasa gimana ya, aduh kok bangsa saya seperti ini gitu loh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya ketika cinta berbohong. Pada awalnya memang ketika cinta itu mulai kita mengenal, timbul rasa cinta dan kita betul-betul melakukan pengorbanan karena cinta. Tapi ketika kita sudah bersama cinta, lambat laun cinta itu terkikis dan akhirnya kita hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Salat kita hanya ikut salat, walaupun jiwa cinta kita ketika salat itu hilang. Kita melakukan pekerjaan karena rutinitas kita, tapi tidak ada ruh cinta yang ada di dalamnya. Nah, saya melihat ini adalah ketika cinta berbohong. Apakah kewajiban kita rutinitas itu yang tidak punya nilai ruh cinta itu seperti makanan tanpa perasa dan seterusnya. Kira-kira mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi saya lihat tema ketika cinta bersemi itu adalah suatu pengorbanan. Tapi ketika cinta sudah diperoleh, cinta itu akan menjadi bukan lagi sekedar pengorbanan, tapi mungkin terkikis menjadi hanya sebuah kewajiban. Dan ketika hanya ke sebuah kewajiban, mungkin kita sudah melakukan suatu kebohongan-kebohongan, seolah-olah diri kita ini rajin salat, tapi jiwa kita sebenarnya tidak sampai kepada apa yang ingin kita targetkan. Karena inti salat kita karena cinta kepada Allah, bukan karena kewajiban. Karena kalau kita karena kewajiban, mungkin ya kita tidak melakukan kewajiban. Tapi kalau karena kita cinta, kita akan selalu merasa ada sesuatu yang hilang karena saya tidak salat, ada sesuatu yang hilang karena saya tidak. Tapi kalau kewajiban ya, artinya ada sesuatu yang sebenarnya nilainya lebih rendah daripada cinta itu sendiri. Saya pikir itu, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya, cukup menarik ya. Tadi yang tahu dari Pak Tatan. Pak Ustadz. Masih muda. Oh ini masih single ya. Waduh. Yang tadi Pak yang cinta itu. Mas. Salah mencintai Pak. Oh salah. Oh definisi cinta yang salah tadi. Cinta yang membuat tidak semangat ya, membuat malas. Saya jadi korban dia untuk istri kan dia bisa ini. Ya jadi tentang kejadian yang terjadi di negeri kita ya, di Tanjung Priok. Ya, apa yang salah ya? Kita juga prihatin atas apa yang terjadi. Ini nggak tahu nih, mungkin kalau saya lihat mungkin yang pas bisa menjawab ini malah yang ahli tata kota nih, Pak Isan mungkin. Jadi mungkin memang ya, jadi kalau saya lihat sih, kalau dari segi saya bilang mungkin cuma sekedar kesalahan manajemen aja sebenarnya. Jadi